Perkenalkan, nama saya Yonika Bimo Febrianto, NPM 17081099. Saya mengikuti mata kuliah pengenalan pola A. Di sini saya akan mereview jurnal pengenalan pola yang judulnya adalah pengenalan karakter pada plat nomor kendaraan berbasis support vector machine. Masalah: metode neural network telah digunakan untuk mengenali karakter plat nomor kendaraan. Metode ini dapat memperoleh hasil yang baik jika kualitas gambar yang diambil baik, namun kualitas gambar yang digunakan sebagai masukan tidak sepenuhnya baik. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh kondisi misalnya debu, distorsi, atau karena lingkungan fotografi yang kurang baik. Permasalahan lain yang timbul di neural network akan mengalami masalah overfitting jika memiliki dataset dengan ukuran yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan parameter kernel dan parameter penalti pada SVM sehingga diperoleh hasil akurasi metode SVM yang paling akurat untuk pengenalan karakter pada plat nomor kendaraan. Metode penelitian. Proses pengenalan karakter pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni proses pelatihan dan proses pengenalan. Proses pelatihan digunakan untuk memberikan pengetahuan awal atau knowledge, dan data hasil pelatihan akan digunakan sebagai pattern yang akan diklasifikasikan pada proses selanjutnya. Sedangkan pada proses pengenalan sistem dilakukan proses klasifikasi dari fitur yang telah diekstraksi pada template dengan metode support vector machine untuk mendapatkan kelas terbaik sebagai hasil dari pengenalan karakter. Contoh data uji coba dilakukan terhadap suatu sampel plat nomor kendaraan dalam berbagai kondisi yang telah diambil dari objek penelitian. Berikut adalah salah satu contoh data yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan plat nomor H2581GA. Sebelum dia mengambil contoh sampel plat nomor, dia telah mendeteksi hurufnya dulu, dari huruf dan angka dari A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Preprocessing. Preprocessing image pada proses pengenalan digunakan untuk menentukan kualitas citra yang akan diekstraksi. Proses pada tahap ini dilakukan dalam beberapa tahap metode sebagai berikut: binarisasi citra, menentukan ROI, region of interest. Yang ketiga, perbaikan citra, image enhancement. Di binarisasi citra itu dalam tahap preprocessing pertama, yaitu mengubah citra RGB atau grayscale menjadi citra biner dengan nilai tiap pixel yakni 0 atau 1. Jadi dari gambar yang sampel data contoh itu dijadikan biner dari angka 0, 1, di mana angka 0 adalah yang warna hitam, yang 1 angka warna putih. Menentukan ROI. Setelah proses binarisasi, maka selanjutnya akan dilakukan menentukan region of interest dari hasil citra biner. Maka dapat kita lihat bahwa ROI terdapat pada area sebagai berikut. Jadi dari biner tersebut dia dipotong yang penting. Jadi garisnya ini dipotong, diambil yang plat nomornya saja. Yang kedua adalah proses segmentasi. Proses segmentasi adalah proses segmentasi cerita pada penelitian ini dilakukan menggunakan fungsi yang telah terintegrasi dengan MATLAB, yakni BW label, serta menggunakan perulangan untuk menghitung jumlah piksel yang telah ditandai sebagai piksel yang saling terhubung. Algoritma dari proses segmentasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tandai piksel-piksel yang saling terhubung. Yang kedua, lakukan perulangan dimulai dari 1 hingga maksimal piksel yang ditandai. Yang ketiga, temukan label piksel yang sesuai. Jika ditemukan masukan pada matriks baris dan kolom, simpan cerita dari min baris hingga max baris dan min kolom hingga max kolom. Jika belum akhir perulangan, loncat ke perintah 3. Jika akhir perulangan, maka perulangan berakhir. Nah, ini contoh segmentasi dari plat nomor itu dipisah-pisah H2581GA untuk memudahkan dalam mendeteksi. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Proses ekstraksi fitur digunakan untuk memunculkan ciri serta mereduksi dimensi citra dari dimensi tinggi ke dimensi yang lebih rendah. Proses ekstraksi fitur citra input pada proses pengenalan sama dengan proses ekstraksi fitur pada proses pelatihan, yakni dengan mengikuti beberapa nilai atribut sebagai berikut. 1. Tinggi dan lebar satu karakter. 2. Nilai centroid. Yang ketiga, jumlah piksel pada matriks hasil pemetaan citra input. Klasifikasi dan seleksi fitur. Proses klasifikasi dalam penelitian ini menggunakan STPR tool, yakni toolbox yang berisi fungsi-fungsi terintegrasi untuk pattern recognition pada MATLAB. Salah satunya adalah support vector machine.
Lanjutan metode-metode yang dilakukan sebelum tahap klasifikasi antara lain yang pertama menyusun atau meload data hasil ekstraksi fitur pada proses training ke dalam matriks berdimensi n kali m dengan option x dan y. Yang kedua, menentukan model data dengan fungsi OAASVM. Model data ini berisi boundary antar kelas yang berisi informasi mengenai hyperplane terbaik. Yang ketiga, menggunakan fungsi SVM class untuk melakukan klasifikasi dan menghasilkan prediksi kelas yang terbaik. Berikut adalah hasil dari hasil deteksi tersebut. Nah, di dalam hasil deteksi tersebut yang terbaik adalah terdapat pada parameter 0,8 dan C15 dengan tingkat akurasi 91%. Maksudnya kita analogikan seperti gini, kalau kita mau ngedit foto, terus habis itu kita mau melihat, kita kayak ibaratnya si C ini tuh kayak brightness-nya, jangan, yang O itu kayak brightness sama yang C itu kontras, anggap aja gitu. Kalau kita cari brightness yang pas itu terletak di 0,8, oke, 0,8 bagus. Habis itu kita lihat kontrasnya, mana kontras yang bagus untuk biar foto ini kelihatan jelas gitu loh. Dianalogikan seperti itu. Yang kelima, jenis pendekatan pola. Jenis pendekatan pola yang digunakan adalah menggunakan pendekatan pola secara statistik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses perhitungan secara rumus dan grafik statistik, sehingga dalam melakukan pengenalan pola pada plat nomor dapat teridentifikasi lebih akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.